Sekolah SMP Negeri 261 Jakarta. Masa ini yang saya hormati Ibu Wakil SMP Negeri 261 Jakarta, Ibu Kasatlank. Terima kasih Bu atas kesempatan yang hadir dengan staf tata usaha, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada kesempatan hari ini dalam keadaan kosong ya, kita dalam keadaan kegiatan mengajar dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izin mengganggu waktunya pada kesempatan siang yang baik ini. Mohon perkenankan saya untuk sedikit menyampaikan terkait proses kegiatan yang memang sedang saya lakukan dalam kegiatan mengembangkan kompetensi di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya khususnya Muhammad Taufik Rahman sedang tahap dalam rencana tindak lanjut Bapak Ibu, yaitu disebut dengan LPL, dan saya sudah membuat sebuah program yang bagaimana program ini pun pada hakikatnya sudah berlangsung di SMP Negeri 261 Jakarta. Ini program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar KPS yang memang sekarang lagi booming. Bagaimana pemerintah sedang ingin menumbuhkan dalam komunitas belajar, walaupun memang di tingkat SMP dengan narasi MBMP ini sudah hal yang biasa ya Pak Ibu. Terakhir, nah kalau ini ada yang sudah pernah tahu? Nah, saya bisa menebak tanggal lahir Bapak Ibu. Tadi sudah saya coba Ibu Kasatlank. Ruangannya saya tadi melihat, Bu, izin Bu, saya punya tebakan buat Ibu. Saya nggak tahu nih tanggal lahir Bapak kepala sekolah. Bapak izin saya ambil sampel satu ya Bapak. Bapak bisa lihat di kolom A, apakah ada tanggal lahir Bapak? Tidak ada. Oke, pastikan tidak ada ya Pak. Oke, baik. Di kolom B ada tidak Bapak? Oke, tidak ada. Di kolom C, dilihat baik-baik Pak. Tanggal lahir Bapak. Tanggal lahir ya Pak. Semuanya Pak. Nih, satu kolom ini dilihat Pak. Nih, di sini dilihat. Apakah ada tanggal lahir Bapak? Oh tidak, semuanya Pak. Saya ulang ya Pak, di kolom A. Apakah ada Pak? A tidak ada. B tidak ada. Di kolom C ada ya. Oke. D tidak ada. Di kolom E ada. Apakah benar Bapak tanggal lahirnya 20? Oke, benar. Bukan kalau itu. Nah kan ini tebak-tebakannya tebak tanggal lahir. Jadi hanya tanggal lahir aja. Kenapa? Oke, Bu Yayan, satu lagi yang ini ya. Oke, Bu Yayan bisa lihat di kolom A, apakah ada tanggal lahirnya? Ada. Oke. Kolom B tidak ada. Di kolom C ada, yakin? Oke. Di kolom D tidak ada. Di kolom E ada, yakin? Apakah 21? Oke, tepuk tangan lah Bapak Ibu. Satu lagi, cukuplah, satu lagi. Oke, Bu Tani. Oke, Bu Tani izin, monggo di kolom A. A nggak ada? Oh yakin ya? Oke, C ada, yakin? D ada, yakin? Yakin Bu? Oke, nggak ada? Nggak ada? Apa Bu tadi? Benar Bu? Oh salah. Ibu benar kan nih? Coba lihat dulu di kolom A ada nggak? Jangan sampai ada kesalahan Bu. A nggak ada ya, B nggak ada, C D ada, E yakin? Hah? Ada nggak? 12. Hah? Oh. Yakin nih? Oke. Ibu apa tanggal lahirnya? 28. Coba kita lihat. Bu ini kayak ada Bu 28. Ini itu ada 28.
bisa akurat. Andai kan kalau tadi Bu Tati sampaikan dengan tepat dulunya, insya Allah kekuatan saya bisa akurat. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Ibu bisa lihat secara langsung bagaimana salah satu cabang olahraga itu pada prinsipnya semuanya sangat menarik, semuanya baik, semuanya berdampak manfaat untuk kesehatan tubuh, terkhusus terkait dengan aktivitas ritmik karena kegiatan yang saya ambil berhubungan tentang kompetensi 3.7 dalam aktivitas senam irama. Di sini diyakini dalam aktivitas ritmik ini membawa manfaat, salah satunya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, fleksibilitas, kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, dan semua ini pada hakikatnya adalah bagian dari komponen agar tubuh seseorang makhluk bisa dikatakan bugar. Karena pada hakikatnya antara sehat dan bugar itu sebuah akronim yang berbeda makna. Nah, tujuan di program kami ini bagaimana bisa menciptakan semua warga sekolah, khususnya di SMP Negeri 201 Jakarta, mempunyai kualitas tubuh yang bugar. Minimal jika tidak menyampai bugar, minimal bisa meningkatkan kebugaran tubuhnya. Oke, lanjut. Melalui PDBL atau dengan program Semarang Budaya Bergerak Hidup Sehat, sekolah menumbuhkan kebiasaan budaya betapa pentingnya kesehatan jasmani dan rohani bagi seseorang. Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan. Jadi nanti bagaimana, karena tujuan utamanya adalah peserta didik Bapak Ibu, dan saya mohon bantuan kerjasama kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti ketercapaian program ini kepada peserta didik, mereka mampu bisa menciptakan berbagai rangkaian gerak dengan iringan musik Bapak Ibu. Yang bagaimana program yang saat ini kita sudah miliki dalam bidang kesiswaan, yaitu adalah senam pagi bersama yang dilaksanakan di hari Selasa. Tujuan kegiatan peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan yang tadi sudah disampaikan, kemudian dapat mengelola emosi. Nah, ini yang memang sangat lagi emergensi Bu, Bapak, terkait mental dalam khususnya peserta didik. Yang terciptanya nantinya bagaimana kegiatan positif dan budaya bergerak hidup sehat itu bisa tercipta di SMP Negeri 201 Jakarta. Program ini melibatkan komunitas belajar di sekolah yang bagaimana terima kasih dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kasatlank, diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah, perwakilan dari staf tata usaha dengan Bapak Ibu Guru. Ini langkah-langkah Bapak Ibu yang akan saya lakukan, dan saat ini saya berada di tahap 1, bagaimana saya berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, wakil bidang siswaan, kemudian komunitas belajar sekolah yang saat ini Bapak Ibu hadir, terima kasih atas waktunya, kemudian pembina OSIS yang nanti akan mewakili keterlibatan dalam organisasi OSIS yang memang ada resmi di SMP Negeri 201 Jakarta, dan peserta didik sebagai objek utama dalam program ini. Kemudian ada mendatang asesmen, nanti membuat jadwal. Soal jadwalnya sudah kami persiapkan juga. Kemudian menjadi referensi terkait kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh peserta didik. Kemudian tidak lanjutnya pengembangan program ini secara berkelanjutan melibatkan aset instansi luar sekolah. Nanti kami berkoordinasi dengan pihak MGP lintas wilayah dalam pencapaian efektivitas program yang akan berlangsung. Kemudian melakukan evaluasi yang bagaimana dilakukan di setiap minggunya dari setiap tahapan proses, karena nanti ada tahap pemahaman konsep, kemudian bagaimana nanti peserta mulai mencoba mencari referensi, mempraktikkan dari setiap aspek pola gerak sampai nanti ke pencapaian gerak. Kemudian yang akhir melaksanakan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Nah, ini nanti kegiatan utamanya itu yang selalu kita lakukan di setiap hari Selasa Bapak Ibu di program senam sehat pagi. Kemudian ini capaian jadi 4 poin, bagaimana nanti peserta didik menumbuhkan kreativitas, mandiri, tanggung jawab, dan kolaboratif. Dan memang saat ini kita lakukan kolaboratif. Kemudian suatu program Bapak Ibu di sini bisa dilihat pada prinsipnya saya diberikan 3 pilihan, bisa dari kokurikuler, intrakurikuler, dengan ekstrakurikuler. Saya ambil dari kokurikuler. Kenapa? Karena sebagai penguatan
pembiasan pagi yang memang kita banyak variasi di SMP Negeri 201 Jakarta. Ini sebuah apresiasi yang sangat baik untuk SMP 201 Jakarta bisa menciptakan berbagai rangkaian kegiatan variatif di pagi hari. Karena memang waktu yang terbaik itu di pagi hari. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, di sini ada kepala sekolah selaku penanggung jawab dalam Ombel, kemudian guru PJK saya pribadi dengan Ibu Suartati senior saya sebagai fasilitator program tercapaian Ombel dengan program yang tadi disampaikan, kemudian guru dan pembina OSIS. Terima kasih. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas atau aset base thinking. Di sini hakikatnya saya melihat dalam segi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, yaitu ada aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, aset sosial, aset keagamaan dan budaya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki selama saya proses pembelajaran, saya semakin memahami bagaimana setiap lingkungan itu pada prinsipnya selain punya kelemahan, kekurangan, kita punya kekuatan, dan kekuatan itu yang harus ditonjolkan dalam ketercapaian apapun rencana program yang memang ingin dilakukan oleh salah satu instansi ataupun dari pihak manapun. Program ini dilakukan setiap minggunya dengan sudah terjadwal kegiatan penerapan pengamatan, wawancara dan refleksi bersama peserta didik secara terbuka. Ini nanti bisa digunakan bagaimana nanti saya selaku fasilitator bersama Ibu Suartati dalam berbuka mendalami terhadap peserta didik dari pendapat, masukan, permasalahan kendala selama proses berlangsungnya kegiatan program ini berlangsung. Nah, ini tantangan Bapak Ibu, tantangannya saya simpulkan dari 5: keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan program, kemudian konsistensi pelaksanaan program, kemudian bisa berjalan, komitmen peserta, guru dan wali peserta dalam pelaksanaan program, konsisten pengawasan kegiatan program, dan konsisten penerapan pasca program. Jadi konsisten itu tidak hanya di awal, tapi bagaimana di akhirnya pun kita harus konsisten dari plus minus kekurangan dari program yang sedang berjalan maupun berlangsung. Kemudian rencana solusi. Nah, kami pun disampaikan dari setiap rencana maupun program kita harus membuat alternatif dari setiap kendala, karena pastinya setiap program kegiatan itu selalu ada kendala dan kita harus meminimalisir hal-hal itu dengan membuat sebuah solusi. Alternatif kedua yaitu saya dengan tantangan selalu menjalani komunitas, kolaborasi dengan komunitas belajar dan selalu konsisten menjalankan program kegiatan yang ada serta dukungan kepala sekolah, wali peserta dan seluruh warga sekolah. Kemudian untuk semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan efektif sehingga akan terbentuknya hal yang baik yang tadi di awal saya sampaikan, bagaimana budaya sehat di SMP Negeri 201 Jakarta bisa tertularkan kepada seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, pimpinan, kemudian bapak ibu guru maupun peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti rencana program yang akan saya lakukan ini bisa berjalan secara efektif. Dan terima kasih atas atensi dan kesempatan Bapak Ibu meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dari kesibukan Bapak Ibu yang ada, sekali lagi besar terima kasih dari saya. Kesalahannya hanya dari saya, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 201 Jakarta. Hidup sehat.